Sebuah tradisi unik, malam pertama pasangan pengantin di negara Vietnam menjadi sorotan banyak orang di berbagai negara. Pasalnya, saat merayakan malam pertama, pasangan pengantin tersebut didampingi keluarganya. Seperti diketahui, malam pertama merupakan aktivitas pribadi pasangan pengantin yang baru menikah. Di sekitar kamar pengantin itu, tampak keluarga dan kerabat duduk meramaikan ruangan tersebut. Mereka bahkan disajikan makanan dan minuman lesehan di tikar, seolah menunggu pasangan pengantin baru tersebut melakukan aktivitas malam pertamanya sehabis menikah secara sah. Lantas, seperti apa fakta kehidupan di negara Vietnam? Terus ikuti video ini sampai tuntas, agar panjenengan tidak ketinggalan fakta-fakta menarik seputar negara Vietnam. Oke, langsung saja kita mulai. Vietnam, lengkapnya bernama Republik Sosialis Vietnam adalah negara di Asia Tenggara Daratan. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan dengan Laut Tiongkok Selatan di timur. Laut Tiongkok Selatan di Vietnam disebut Laut Timur. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, dengan aksen yang bervariasi. Agama yang dianut di negara ini: Buddha, 80%. Katolik Roma, 11%, Protestan, 2%, Islam, Hindu, Cao Dai, 2%. Agama diberi kebebasan berkembang dan menyebarkan ajarannya, selama tidak bertentangan dengan kebijakan negara dan partai. Vietnam merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor beras di dunia, dan terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2019 Vietnam masuk dalam urutan ketiga di bawah India dan Thailand, sebagai negara pengekspor beras di dunia. Suku Kinh, merupakan suku mayoritas dengan 86% dari populasi Vietnam, dan tinggal di dataran rendah dan delta-delta sungai, sementara 53 suku etnis lainnya tersebar di daerah pegunungan. Beberapa kelebihan dari negara Vietnam yaitu: jumlah ekspor termasuk berjumlah besar di Asia Tenggara. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan cukup baik. Terletak di wilayah strategis yang dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Vietnam juga membantu memperluas hubungan dan mempromosikan kerjasama antara ASEAN dengan mitranya, meningkatkan peran internasional ASEAN, terutama peran sentral dan menentukan dalam forum-forum regional, seperti KTT Asia Timur EAS, Forum Regional ASEAN ARF, dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Makanan pokok di Vietnam adalah nasi dan pho. Makanan lengkap bagi orang Vietnam terdiri dari nasi, sayuran, ikan atau daging, dan sup. Daging yang sering dimasak sebagai lauk pauk adalah makanan laut, ikan air tawar, daging ayam, daging sapi, daging babi, dan daging kambing. Tak hanya dari sisi geografis saja, Indonesia dan Vietnam memiliki kemiripan etnis. Hal ini disebabkan, karena kawasan Asia Tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun Melayu Austronesia. Vietnam, adalah salah satu negara yang paling beragam secara biologis di dunia. Menurut WWF, negara ini menyumbang 16% flora dan fauna dunia. Negara ini memiliki pegunungan, hutan hujan tropis, hutan kering, pantai, sungai, danau, dan hutan bakau. Sayangnya, banyak spesies terancam karena hilangnya habitat, metode pertanian yang tidak berkelanjutan, dan perburuan liar. Sungai Mekong, mengalir melalui Vietnam. Sungai sepanjang 4.350 km ini merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara, terpanjang ke-7 di Asia, dan terpanjang ke-12 di dunia. Produksi kopi telah menjadi sumber pendapatan penting bagi Vietnam sejak awal abad ke-20. Prancis pertama kali memperkenalkannya pada tahun 1857 dan sejak saat itu berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama yang hanya berhenti selama Perang Vietnam. Pada Oktober tahun 2019 September tahun 2020, Vietnam mengekspor 26.537.164 karung kopi, kedua setelah Brazil. Sandung, yang berarti gua sungai gunung, terletak di Taman Nasional Phong Nha Kebang di Quang Binh, Vietnam adalah gua terbesar di dunia. Gua ini ditemukan pada tahun 2009 dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 2013. Ho Chi Minh, merupakan nama presiden pertama dari negara Vietnam.
Ho Chi Minh yang juga dikenal dengan sebutan Paman Ho, adalah tokoh yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar bagi kemerdekaan negara ini. Dan tubuhnya sampai sekarang masih ada karena diawetkan. Tiet Chan. Sepintas makanan ini seperti semur biasa yang dilengkapi dengan kuah berwarna merah. Namun kuah tersebut merupakan darah binatang segar. Biasanya darah yang digunakan dalam sajian makanan ini berasal dari hewan babi, atau bebek. Bendera Vietnam terdiri dari warna dasar merah yang di tengahnya terdapat gambar bintang dengan sentuhan warna emas. Namun apakah panjenengan tahu apa makna di balik bendera tersebut? Bintang emas pada bagian tengah bendera melambangkan 5 poin utama yakni petani, pekerja, intelektual, pemuda, dan juga tentara. Nilai mata uang Vietnam yaitu dong memang lebih murah dibandingkan rupiah. Tak heran jika kamu merasa kaya saat berkunjung ke Vietnam karena semua jadi terlihat lebih murah. Presidential Palace merupakan bangunan megah dengan gaya Prancis yang terletak di pusat kota Hanoi. Gedung ini dibangun pada tahun antara tahun 1900 hingga 1906, yang diperuntukkan sebagai gedung pemerintahan Gubernur Jenderal Prancis di Indochina. Bentuk arsitektur bangunan ini bergaya Renaissance dan khas Prancis, disertai berbagai ornamen menarik yang dirancang oleh arsitektur asal Prancis bernama Auguste Henri Fildier. St. Joseph's Cathedral, yang merupakan sebuah gereja peninggalan Prancis di distrik Hoan Kim, Hanoi. Bangunan bergaya gotik ini menjadi gereja Katolik terbesar di Vietnam dan menjadi salah satu landmark menarik dari kota Hanoi. Bangunan gereja ini dibangun pada tahun 1886. Setahun sebelum adanya dibentuknya pemerintahan Prancis Indochina. Hanoi Opera House, yang terletak di distrik Trang Tien, Hanoi. Gedung ini didirikan pada tahun-tahun 1901 sampai tahun 1911 pada masa pemerintahan Prancis Indochina dan memiliki bentuk arsitektur yang unik, di mana mirip mengadaptasi bangunan di Palais Garnier di Paris, Prancis. Usai kemerdekaan, gedung ini juga digunakan sebagai penyelenggaraan opera yang mayoritas berasal dari Rusia. Pada tahun 214 SM, beberapa tahun setelah Kaisar Qin Shi Huang mempersatukan Tiongkok, ia mengirim bala tentara ke selatan Tiongkok untuk menaklukkan wilayah yang sekarang adalah Guangdong, Guangxi, Fujian dan utara Vietnam. Penaklukan itu disertai dengan penaklukan suku kuno Bai Yue. Setelahnya, dinasti Qin mendukung migrasi suku Han secara besar-besaran ke selatan dan membentuk 3 provinsi di selatan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jika panjenengan berkenan, mari kita bangun channel ini, dengan cara subscribe channel ini, berikan like panjenengan, dan aktifkan icon loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.